Gaul bebas remaja makin beringas. Belakangan, lini masa media sosial ramai oleh pemberitaan ratusan pelajar di kota Riau yang minta dispensasi nikah muda ke Pengadilan Agama atau PA karena kedapatan hamil di luar nikah. Waduh, dikutip dari detikjaktim.com, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo mengajukan permohonan dispensasi menikah dini dengan alasan hamil di luar nikah. Jumlah permohonan yang dikabulkan PA Ponorogo mencapai 176 kasus, sedangkan sisanya 8 ditolak, 4 dicabut, 2 tidak diterima, dan 1 gugur. Bahkan dari banyak kasus di atas sudah ada yang melahirkan. Sementara itu, di Kota Kembang, Pengadilan Agama PA Kota Bandung mencatat 143 warga berusia sekolah mengajukan dispensasi menikah. Belakangan diketahui kasus itu didominasi akibat ratusan pelajar hamil di luar nikah. Kurang lebih sebanyak 276 pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau PA Bima sepanjang 2022. Ratusan pasangan di bawah umur itu didominasi pelajar SMP dan SMA di kota dan Kabupaten Bima. Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan PA Bidang Subhan SH mengaku ratusan perkara yang mengajukan dispensasi kawin tersebut sebanyak 85% yang mengajukan lantaran hamil di luar nikah. Ratusan pelajar lulusan SMP di Pacitan, Jawa Timur hamil di luar nikah dan memilih menikah dini. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pacitan yang mengajukan permohonan dispensasi pada tahun 2022 sebanyak 308 dan minggu kedua Januari 2023 sebanyak 20 permohonan. Disinyalir faktor ekonomi dan lokasi yang berada di pegunungan menjadi salah satu penyebab para remaja itu memilih nikah dini. Selain itu, para remaja ini juga sudah hamil. Dari data-data di atas tidak salah kalau SOS alias tanda bahaya pergaulan remaja harus terus dibunyikan. Kalau perlu, kencangkan suaranya, viralkan di media sosial biar warga plus 62 sadar bahaya yang tengah mengancam negerinya. Gaul bebas kian beringas. Setiap hari kita disodorkan potret buram gaul bebas remaja yang menghiasi headline media sosial. Beritanya berseliweran liar pada lini masa sosial media, tidak terkendali hingga memancing beragam komentar dari netizen yang bikin potret itu makin buram, lecek, dan tidak berbentuk kayak kanebo kering. Absurd. Pertanyaannya, apa yang bikin remaja gaulnya kebablasan? Enggak sekedar temenan tapi juga demenan. Enggak sekedar demenan lanjut pacaran. Enggak sekedar pacaran tapi ngebucin hingga marak perzinaan. Kenapa? Kalau kita ulik, setidaknya ada 3 faktor yang mungkin bikin remaja kalap dalam pergaulan, yaitu pertama, informasi sesat seputar pergaulan remaja. Remaja kadung dicekoki gaya hidup pergaulan bebas, interaksi cewek cowok tanpa batas dilabeli pergaulan modern dan kekinian. Biasa saja gitu, mulai dari jalan bareng, belajar bareng, makan bareng, nonton bareng, sampai tidur bareng. Bergaul dengan lawan jenis hukum asalnya terpisah sebagaimana diatur dalam Islam, biar manusia tetap terjaga kemaluannya, tidak seperti kehidupan hewan. Kalau dibiarkan bebas, nafsu syahwatnya bakal jadi panutan. Akibatnya musibah datang bertubi-tubi tanpa notifikasi. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, tidak diragukan lagi bahwa membiarkan kaum perempuan bergaul bebas dengan kaum laki-laki adalah biang segala bencana dan kerusakan. Bahkan ini termasuk penyebab atau utama terjadinya berbagai malapetaka yang merata. Sebagaimana ini juga termasuk penyebab timbulnya kerusakan dalam semua perkara yang umum maupun khusus. Pergaulan bebas merupakan sebab berkembang pesatnya perbuatan keji dan zina, yang ini termasuk sebab kebinasaan massal atau umat manusia dan wabah penyakit-penyakit menular yang berkepanjangan. Kedua, lingkungan pergaulan yang steril dari aturan Islam. Saat ini remaja muslim hidup dalam lingkungan keseharian yang jauh dari nilai-nilai Islam. Masyarakat enggak risih ngelihat remaja pacaran. Mereka menganggap itu hal yang wajar sehingga enggak ada yang ngingetin saat kemaksiatan merajalela. Terlebih lagi,
Pertunjukan kisah cinta para idola remaja begitu vulgar tayang di berbagai media, baik offline apalagi online. Terutama lini masa media sosial para idola yang dipantengin terus kesehariannya dan kisah cintanya. Dari mulai isu kedekatan, PDKT, ungkapan cinta, bucin, sampai putus nyambungnya jadi konten viral. Hasilnya pergaulan remaja makin luput dari pengawasan karena dianggap sudah dewasa. Kenyataannya dewasa sebelum waktunya akibat terhanyut dalam dekapan syahwat saat berduaan, bablas perzinaan tak terelakkan. Ketiga, benteng akidah yang rapuh. Hidup dalam lingkungan yang jauh dari nilai Islam bagi remaja muslim itu sebuah tantangan tersendiri. Gimana enggak? Ketika teman-teman sebayanya terbiasa bergaul bebas, busana yang mengumbar aurat hingga berdua-duaan, remaja muslim yang masih komitmen dengan keislamannya mesti bisa jaga diri. Kalau dia pergi, taruhannya bakal dijauhi. Kalau dia tetap di sana, hatinya gelisah dan kemaksiatan yang merajalela di depan mata. Sayangnya, sekuat-kuatnya batu, kalau terus dijatuhi tetesan air, akan cekung juga. Begitulah yang terjadi pada keimanan remaja muslim yang hidup dalam lingkungan sekuler. Awalnya masih bisa bertahan, kelamaan akidahnya makin keropos, dihantam gaya hidup hedonis yang menghantam bertubi-tubi keimanannya, sampai akhirnya menyerah dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Gaul bebas di kalangan remaja tidak bisa diabaikan, apalagi sudah makan korban hingga ratusan pelajar yang terangkut masa depannya. Usia puber jangan dijadikan alasan untuk membiarkan mereka pacaran, apalagi sampai orang tua merasa risau bin galau kalau putra-putrinya tercinta yang beranjak dewasa belum punya pasangan. No way. Bagusnya orang tua merasa bahagia kalau buah hatinya tidak terjerumus dalam budaya pacaran, sambil terus berdoa semoga mereka tetap terjaga kemuliaannya selagi muda demi menjemput kebaikan pada masa tua. Yang seharusnya bikin kita prihatin adalah ketika gaul bebas remaja kian beringas. Masalahnya bukan cuma mereka para pelaku gaul bebas aja yang bakal jadi korban, namun kita semua generasi muda dambaan umat juga kena getahnya dengan wabah HIV/AIDS, penyakit menular seksual, prostitusi, aborsi, hingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan caranya. Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika perbuatan zina telah tampak atau tersebar di suatu negeri, Allah akan binasahkan negeri itu. Selain keluarga dan sekolah, negara juga punya peran besar untuk menjaga kemuliaan generasi muda. Negara yang bisa mencegah merajalelanya tayangan-tayangan remaja yang menyajikan keseharian publik figur erat dengan pergaulan bebas, negara yang bisa memberikan sanksi yang tegas pada pelaku zina biar pelakunya kapok dan masyarakat jadi tercegah untuk berbuat hal yang sama. Terlebih, kita selaku remaja muslim mesti berani katakan tidak pada gaul bebas. Jaga jarak dengan lawan jenis kecuali dalam interaksi yang diperbolehkan. Bentengi diri kita dari bisikan syaitan dan godaan media yang provokasi remaja untuk dekat dengan lawan jenis. Jangan sampai lupa tetap kenali Islam lebih dalam biar benteng akidah tidak mudah goyah. Ngaji yuk!